Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Insya Allah anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Amin Allahumma amin. Nah, kita bertemu lagi setelah kemarin kita libur. Hari ini kita akan belajar mengartikan atau menerjemahkan sebuah teks. Maka setelah ini anak-anak perhatikan dengan baik. Kita lihat materinya. Ini adalah isi teks bacaan yang nanti kita akan pelajari dan akan kita terjemahkan bersama-sama. Silahkan nanti anak-anak bisa menyimak dan memperhatikan dari awal sampai akhir bagaimana proses mengartikan atau menerjemahkan isi dari teks bacaan ini. Dan tidak lupa anak-anak nanti bisa mencatat hasil terjemah dari teks bacaan ini, atau mungkin bisa mencatat beberapa kosakata penting yang nanti ada di dalam teks bacaan ini. Ya, langsung saja kita artikan terlebih dahulu judul dari teks bacaan ini ya. Fil fasli. Di sini ada kata fi. Anak-anak masih ingat ya? Fi bisa kita artikan di, atau bisa juga kita artikan di dalam. Nanti kita lihat mana yang cocok dan mana yang sesuai. Al-fasli artinya adalah kelas ya, diambil dari kata faslun artinya kelas. Al-fasli dan faslun artinya sama. Ini cuma ditambah dengan alif lam saja, artinya adalah kelas. Kita artikan judulnya. Nah, ini di kelas. Itu opsi yang pertama. Yang kedua, di dalam kelas. Kira-kira mana yang sesuai atau mana yang cocok? Nah, nanti paragraf ini isinya adalah membahas tentang kondisi atau isi dari ruang kelas tersebut. Maka dalam mengartikan kata fi di sini yang sesuai atau yang cocok atau yang enak adalah di dalam, memakai kata di dalam. Berarti judul ini artinya adalah di dalam kelas. Nah, seperti itu judulnya. Langsung saja kita artikan awal dari paragraf bacaan ini ya. Hadza faslun. Nah, hadza faslun. Hadza adalah kata tunjuk ya, masih ingat ya, hadza kata tunjuk dekat, artinya adalah ini ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu merupakan kata tunjuk dekat, menunjukkan bahwa benda yang ditunjuk adalah posisi atau letaknya itu dekat dengan pembicara atau yang mengucapkan. Nah, hadza digunakan untuk menunjuk laki-laki. Nah, kita lihat apa kata yang terletak setelah kata hadza. Faslun. Nah, faslun ini merupakan bentuk kata laki-laki. Dilihat dari mana, masih ingat atau tidak? Nah, kita ulas kembali materi sebelumnya. Nah, kata faslun di sini itu laki-laki ya. Karena apa? Huruf yang belakang atau huruf yang paling akhir itu tidak berupa tak marbutoh. Ini contohnya tak marbutoh seperti ini. Nah, ini namanya tak marbutoh. Nah, kalau yang seperti ini belakangnya berupa tak marbutoh, berarti dia kata ini berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, kalau bukan tak marbutoh berarti laki-laki. Maka betul kita menggunakan kata tunjuk hadza karena hadza digunakan untuk menunjuk laki-laki. Kalau untuk menunjuk perempuan menggunakan kata hadhihi. Nah, kita lanjut menerjemahkan. Hadza artinya ini, faslun artinya kelas. Berarti artinya ini kelas. Titik. Kemudian kita lanjutkan. Al-faslu. Nah, sama faslun, al-faslu, al-fasli sama saja. Nah, yang perlu anak-anak perhatikan biasanya kata yang ada di depan kalimat, di depan di depan paragraf yang terletak setelah titik. Nah, karena ini titik ya, berarti ini kata yang pertama di dalam kalimat. Biasanya kalau berupa kata benda, ini faslun artinya benda ya, kata benda itu harokatnya yang belakang itu berharokat dhammah. Nah, itu anak-anak bisa ingat saja ya. Nah, al-faslu artinya kelas. Kemudian wasiun. Nah, wasiun artinya apa? Anak-anak masih ingat? Ini merupakan contoh kata sifat. Wasiun artinya adalah
luas, wasiun luas. Nah ini hampir sama, wasiun luas. Cara mengingatnya biasanya Pak Tajudin seperti itu ya. Al-faslu wasiun, kelas itu luas. Nah ini merupakan sifat dari kata faslun. Ini kata sifat, ini kata benda, dan ini kata sifat. Masih ingat pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya? Ini ya, kata sifat itu harus sesuai dengan kata bendanya ya. Kalau kata bendanya ini ya, contoh ini faslu itu laki-laki, ini kan laki-laki ya. Huruf yang belakang bukan tak marbutoh, maka sifatnya harus laki-laki juga ya. Wasi'un, sudah betul. Kalau perempuan berarti jadinya apa? Wasi'atun. Nah karena ini kata bendanya laki-laki, maka yang sesuai adalah wasi'un, tidak ditambah tak marbutoh di belakang. Nah wa di sini artinya adalah dan, kemudian nadhifun. Nah, ini adalah bentuk kata sifat. Anak-anak masih ingat tidak? Ini ada perbandingan kata. An-nadhafatu artinya adalah kebersihan. Anak-anak masih ingat gak? Ada peribahasa atau kata bijak, an-nadhafatu minal iman. Nah, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, an-nadhafatu artinya kebersihan, sedangkan nadhifun artinya adalah bersih. Nadhifun artinya bersih, itu merupakan kata sifat. Jadi kita artikan dari awal sini ya. Kelas itu luas dan bersih, artinya seperti itu, titik ya. Kemudian ini ada fil fasli, artinya sama dengan judulnya. Apa tadi? Di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ustadzun artinya apa? Ya, Pak Guru ya. Di dalam kelas Pak Guru. Ada yang aneh atau yang tidak nyaman didengar? Iya, betul. Nah, kita tambahkan fil fasli artinya di dalam kelas, kita tambahkan kata ada atau terdapat ya. Jadi seperti ini kita artikannya. Di dalam kelas ada Pak Guru atau di dalam kelas terdapat Pak Guru. Nah, biar terjemahnya menjadi sesuai, cocok, enak ya. Wa artinya adalah dan, talamidu ini merupakan bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata tilmidun. Tilmidun artinya adalah siswa. Nah, jumlahnya adalah satu atau seorang siswa. Kalau talamidu karena ini bentuk banyak, maka artinya adalah siswa, siswi atau murid-murid. Nah, kita artikan dari awal. Di dalam kelas ada Pak Guru dan siswa, siswi. Titik. Kemudian as-sabburatu thawilatun. Nah, di sini ada kata as-sabburatu atau sabburatun artinya adalah papan tulis ya. Whiteboard atau blackboard. Nah, di sini ada kata sifat setelahnya thawilatun. Taunya dari mana? Nah, karena kita sudah hafal, sudah tahu artinya kata thawilatun itu sama dengan thawilun, artinya adalah panjang. Panjang berarti dia merupakan kata sifat. Ini kata sifat dari sabburatun, as-sabburatu ya. Nah, materi tadi yang disampaikan bahwa ketika kata sifat dimiliki oleh kata benda yang berupa laki-laki, maka kata sifat itu harus berbentuk laki-laki. Nah, sedangkan jika kata sifat tersebut dimiliki oleh kata benda yang berjenis kelamin perempuan, maka tentunya dia harus menyesuaikan berbentuk perempuan juga. Nih contohnya, kalau tadi ini laki-laki, kata sifatnya laki-laki. Kalau ini kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya perempuan juga. Tandanya huruf belakangnya ada tak marbutoh. Nah, karena bendanya ini sabburatun ini bentuknya perempuan, ada tak marbutoh di belakang, maka yang aslinya thawilun ditambah dengan tak marbutoh agar dia berbentuk perempuan, menyesuaikan kata bendanya ya. Kita artikan papan tulis itu panjang, thawilatun panjang. Nah, berkenaan dengan kata thawilatun atau thawilun ini ada tambahan. Nah, anak-anak pasti sudah belajar, sudah mengetahui salah satu dari contoh mat yang ada di dalam Al-Quran yang dipelajari anak-anak dalam ilmu tajwid itu adalah mat silah thawilah. Nah, mat silah thawilah, nah ini contohnya.
Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, ini anak-anak tahu adalah bagian ayat dari surah. Ya, betul. Ini adalah bagian dari surah Al-Humazah. Nah, kita lihat kata yang berwarna merah ini. Nah, ini contoh dari mad silah tawilah ya. Ada huruf H, ini namanya hak dhamir, ketika setelahnya berupa huruf hamzah. Nah, ini beda kalimat, beda kata ya. Ini kata sendiri dan ini kata sendiri. Nah, mad silah tawilah seperti itu, ada huruf hak dhamir, ini namanya hak dhamir. Nanti anak-anak tahu pada pelajaran-pelajaran setelahnya. Nah, apa itu hak dhamir? Nah, ini contoh saja. Ketika di dalam Al-Quran ada tanda seperti ini, atau biasanya dalam beberapa mushaf penulisannya hurufnya harokat dumahnya berupa dumah panjang, dan setelahnya ada kata yang mana huruf awalnya berupa hamzah, maka nanti huruf hu-nya dibaca panjang, disebut dengan mad silah tawilah. Artinya mad silah yang dibaca panjang. Nanti ada mad silah qasirah ya, sebalikannya mad silah yang dibaca lebih pendek dari mad silah ini. Nah, kita lanjut. Wal maktabu qasirun. Wa artinya adalah dan, al maktabu atau maktabun artinya adalah meja. Ini kata benda, kemudian setelahnya ada kata sifat qasirun. Nah, qasirun artinya adalah pendek. Nah, ini kata bendanya laki-laki, maka kata sifatnya harus berbentuk laki-laki juga. Nah, sudah betul ya berarti ya. Nah, ini tadi berbicara tentang mad silah. Ini ada contoh lagi, mad silah qasirah ya. Mad silah yang dibaca lebih pendek dari tadi mad silah tawilah ya. Contohnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini merupakan salah satu ayat dari surah Al-Lahab, atau biasa anak-anak sebut dengan surah Al-Masad. Nah, seperti itu. Ini lihat kata yang berwarna merah ini adalah hak dhamir yang terletak di belakang kata, dan kemudian bertemu kata yang ada di setelahnya ada huruf selain hamzah. Nah, ketika tadi mad silah tawilah itu setelah huruf H itu berupa hamzah. Nah, ketika setelah huruf H-nya bukan hamzah atau selain hamzah, maka disebut atau nanti bisa dihukumi dengan mad silah qasirah. Bacaannya lebih pendek dari mad silah tawilah tadi. Nah, itu contoh saja. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya anak-anak baca kembali pelajaran qiraati atau ilmu tajwidnya ya. Ini hanya tambahan saja untuk mengingat kata qasirun dan juga tawilatun atau tawilun. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke paragraf yang selanjutnya. Kalimat yang selanjutnya adalah al-ustadzu yaktubud darsa fis sabburati. Nah, al-ustadzu atau ustadzun artinya adalah Pak Guru. Yaktubu artinya menulis, Pak Guru menulis. Ad-darsa atau darsun artinya adalah pelajaran, lesson ya. Pak Guru menulis pelajaran. Nah, kayaknya tidak enak ya. Kita tambahkan kata Pak Guru menulis materi pelajaran. Nah, fi tadi apa, masih ingat? Ya, artinya di atau di dalam. Nah, kita pilih setelah ini ya. As-sabburati artinya papan tulis ya. Kita pilih nanti artinya di atau di dalam ya. Pak Guru menulis materi pelajaran di dalam papan tulis. Kira-kira cocok atau tidak, atau sesuai? Oh ya, tidak sesuai. Berarti kita artikan dengan kata di saja. Pak Guru menulis materi pelajaran di papan tulis. Nah, terdengar lebih sesuai dan enak. Titik. Kemudian wat-talamidzu yaktubuna ad-darsa fi kurrasatihim. Nah, wa artinya adalah dan, at-talamidzu tadi sudah diambil dari kata tilmidun, artinya siswa atau seorang siswa. Ini jumlahnya satu. Kalau jumlahnya banyak menggunakan kata talamidzu atau siswa-siswi. Nah,
Dan siswa-siswi yaktubuna artinya menulis. Kalau tadi yaktubu yang menulis itu seorang ya, Pak Guru ini tadi satu orang. Kalau yang menulis banyak menggunakan kata yaktubuna. Dan siswa-siswi menulis ad-darsa apa tadi? Materi pelajaran, fi artinya di atau di dalam ya. Kemudian kurrosatihim diambil dari kata kurrosatun. Anak-anak masih ingat ya, artinya adalah buku tulis. Kalau kurrosatun jumlahnya satu, sebuah buku tulis. Kalau bentuk yang ini adalah bentuk banyak ya. Kurrosatun artinya buku-buku tulis lebih dari dua ya, jumlahnya lebih dari dua, artinya itu adalah jumlah banyak. Kalau di dalam bahasa Arab, jumlah banyak itu dimulai dari angka 3 sampai seterusnya. Sedangkan kalau angka 2 itu bukan disebut dengan banyak. Kalau di dalam bahasa Arab ya, nanti ada penyebutan sendiri yaitu musanna atau tasniyah ya, jumlahnya 2 itu merupakan tasniyah. Kalau banyak dimulai dari angka 3 dan seterusnya. Kita lanjut. Dan siswa-siswi menulis materi pelajaran di buku-buku tulis him, ada kata him, mereka ya, di buku-buku tulis mereka. Titik. Yang selanjutnya, al-kitabu wal kurrasatu alal maktabi. Nah, al-kitabu atau kitabun, anak-anak masih ingat artinya adalah buku bacaan. Nah, kalau kurrasatun tadi artinya adalah buku tulis atau buku catatan atau notebook. Nah, ini beda ya, buku bacaan ya, atau buku pelajaran yang sudah ada materinya tinggal dibaca. Ini kalau jumlahnya satu atau sebuah buku bacaan. Tambahan saja kalau buku bacaannya lebih dari 2 maka atau bentuknya banyak, maka menggunakan kata kutubun artinya buku-buku bacaan, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Buku bacaan wa dan al-kurrasatu atau kurrasatun buku tulis ala artinya adalah di atas, al-maktabi apa tadi, maktabun artinya adalah meja. Kita ulangin, buku bacaan dan buku tulis ada, kita tambahkan kata ada di atas meja. Nah, demikianlah proses penerjemahan teks bacaan kita pada hari ini. Semoga anak-anak paham. Jangan lupa untuk mencatat hasil dari penerjemahan kita tadi ya. Nah, setelah itu nanti anak-anak bisa mempelajari kembali untuk mempersiapkan soal-soal yang akan disajikan oleh Pak Tajudin ya. Jika Pak Tajudin tadi ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.